Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali rasanya saya Agnes Sawadani kembali menjumpai Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, BPOM Bengkulu meningkatkan pengawasan terkait keamanan pangan yang beredar di masyarakat, dan juga kegiatan itu bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan, khususnya selama Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Pemirsa, tema kita hari ini sangat menarik terkait dengan pengawasan pangan berbahaya Ramadan dan Idul Fitri. Jadi buat kamu yang suka sekali beli takjil ya Pak ya, harus pantengin siaran kita pada hari ini dengan pembahasan kita pada hari ini ya, dan juga narasumber kita ada Bapak Yogi Abaso Mataram selaku Kepala BPOM Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Yogi, sebelum sini beli takjil dulu? Ya, belum Mbak. Belum ya? Nanti setelah ini mungkin ya. Pak Yogi, terkait dengan tugas BPOM mungkin ya, mungkin secara penggambaran umum sendiri ya, tugas BPOM sendiri selama Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri ini seperti apa Pak Yogi? Ya, jadi sebenarnya tugas umum dari Badan POM kan memastikan keamanan obat dan makanan, khususnya di Provinsi Bengkulu sebagai tugas dan fungsi dari Balai POM Bengkulu. Nah, untuk Ramadan kami menspesifikkan terkait dengan takjil. Takjil, lalu kedua terkait dengan pangan-pangan yang sifatnya terkemas dan yang biasa dijadikan parcel, seperti itu. Nah, untuk takjil biasa kami melakukan kegiatan-kegiatan baik di Kota Bengkulu maupun di Kabupaten. Kita melakukan sampling dan pengujian di tempat dengan menggunakan mobil laboratorium. Sedangkan tim yang lain biasanya kami lakukan pemeriksaan di sarana-sarana distributor pangan untuk melihat apakah ada pangan-pangan yang dijual kadaluarsa, rusak, seperti itu, yang biasanya dijadikan parsel-parsel seperti itu. Berarti dari pengawasan BPOM sendiri itu dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu ya Pak ya? Di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Tadi juga Bapak bilang ada beberapa wilayah juga yang tidak diinspeksi secara langsung karena ada cabangnya di sana ya? Betul, seperti di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahyang, di sana ada kantor perwakilan kami, BPOM Rejang Lebong, sehingga untuk 3 kabupaten kota itu kami serahkan ke mereka, seperti itu. Jadi kami sisanya yang 7 kabupaten kota ini. Iya, sejauh ini Pak dari inspeksi seluruh provinsi sudah berapa sampel yang didapatkan? Baik, alhamdulillah Mbak, dari kita memang sudah mulai bekerja dari hari kedua puasa kemarin sampai dengan sekarang. Teman-teman ini juga masih bergerak untuk menguji takjil dan intensifikasi pangan. Per data per hari ini kita sudah melakukan pengujian sekitar 525 sampel dari takjil. Seperti itu yang kami uji berdasarkan analisa risikonya. Dan alhamdulillah kami belum menemukan yang mengandung bahan berbahaya seperti rodamin, formalin maupun metanil yellow. Seperti itu. Belum ditemukan ya hingga saat ini? Mudah-mudahan tidak ditemukan ya. Iya, mudah-mudahan tidak ditemukan ya. Jangan sampai ditemukan ya. Betul, dan dari tahun lalu pun alhamdulillah sekitar 700 sampel itu juga tidak kami temukan mengandung bahan berbahaya di takjil yang memang dijual oleh pedagang-pedagang khusus penjual takjil. Biasanya inspeksi ini dilakukan pada saat kapan saja nih Pak? Apakah memang setiap hari dilakukan, per minggu atau bagaimana? Ya, jadi kami sudah punya jadwal seperti misalnya di Kota Bengkulu di minggu pertama gitu, nanti setelah itu minggu kedua di kabupaten kota yang lain, dan biasanya karena proporsi Kota Bengkulu ini penjual takjil lebih banyak, makanya nanti dan di awal dan di akhir. Nah, ini kan sudah masuk minggu-minggu akhir, kita mulai bergerak lagi di Kota Bengkulu untuk memastikan keamanan dan keselamatan dari konsumen yang menggunakan takjil itu sendiri gitu. Berarti sampai hari terakhir Ramadan nanti masih dilakukan inspeksi? Masih ada inspeksi nanti seperti itu. Kira-kira sudah berapa persen nih Pak sejauh ini perjalanannya? Ya, ini sudah hampir seluruh ya. Jadi ini kan sudah masuk minggu ke-3 ke-4 ya, bulan Ramadan. Jadi nanti di minggu-minggu terakhir kami akan konsentrasi kembali di Kota Bengkulu. Karena Kota Bengkulu ini kan pusat-pusat sentra untuk penjualan takjil cukup banyak dibandingkan di kabupaten di lain di Provinsi Bengkulu.
itu. Berarti memang selama bulan Ramadan ini fokus dari tugas BPOM sendiri lebih ke takjil dan juga parcel-parcel ya Pak. Untuk Betul. kosmetik dan obat-obatan itu seperti apa Pak? Sebenarnya kami ini kan di pemeriksaan ada 3 tim sebenarnya. Ada tim pemeriksaan obat, tim pemeriksaan kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, dan tim pemeriksa makanan. Nah, memang yang booming di Ramadan ini adalah tim ketiga ini. Tapi tim pertama dan kedua tetap berjalan. Untuk kosmetik, lalu pemeriksaan obat juga tetap berjalan. Seperti itu. Oke, ini untuk sasaran inspeksinya sendiri itu hanya di tempat pasar-pasar tradisional atau supermarket dan tempat lainnya? Iya, biasanya kalau untuk takjil di sentra-sentra penjual takjil itu yang pertama. Karena kan tidak seluruhnya kami periksa. Karena kami melihat dari analisa risiko, misalnya untuk makanan-makanan yang kiranya berwarna sangat merah atau sangat tajam, itulah jadi yang prioritas kami sampling. Yang kedua, track record, misalnya biasanya kan ada mie untuk memperpanjang masa simpan itu ditambahkan bahan berbahaya seperti formalin. Nah, itu yang kami sampling seperti itu. Itu dari segi komoditi dari takjil. Sedangkan kalau dari pengawasan sarana, kami melakukan pengawasan sarana ke minimarket, ke supermarket, seperti itu yang biasanya menjual makanan-makanan dalam rangka Ramadan, dibanding-banding situ kan, seperti itu. Nah, itu yang kami cek, apalagi sebagai parcel, ya, kami cek terutama utuhan kemasan dan kadaluarsa, seperti itu. Nah, kalau untuk kadaluarsa dan rusak memang ada beberapa temuan, tapi tidak banyak. Dan biasanya kita langsung lakukan pembinaan di tempat. Misalnya kita sampaikan kepada pelaku usaha yang bila mana memang sudah kadaluarsa langsung dimusnahkan di tempat, seperti itu. Ini kalau misalnya parcel ataupun makanan yang kemasannya rusak ya Pak ya, itu berpengaruh berarti ya dari kondisi itu makanan? Berpengaruh sekali. Jadi misalnya anggaplah misalnya susu kaleng seperti itu ya, susu kaleng ketika dia penyok itu. Nah, pernah kami melakukan percobaan itu, ketika yang penyok itu kita buka, ternyata di dalam itu lapisan aluminium sudah terbuka. Nah, sudah terbuka, dan ketika logam bertemu dengan cairan itu kan menjadi pencetus terjadinya karat. Nah, seperti itu. Nah, kan sangat berbahaya sekali misalnya anak balita mengkonsumsi susu yang mungkin tercemar oleh karat besi misalnya, seperti itu. Itu makanya kami anjurkan juga untuk yang kemasan-kemasan yang sudah penyok atau rusak tidak dikonsumsi, karena bisa jadi di dalam lapisan di dalamnya sudah rusak yang bisa mengkontaminasi makanan tersebut. Meskipun kemasnya tidak terbuka, tapi kalau misalnya penyok itu juga meskipun juga kadaluarsa masih panjang, seperti itu. Jadi kadaluarsa masih 1-2 tahun, tapi sudah penyok, itu lebih baik tidak dikonsumsi karena berbahaya. Berarti emang kalau misalnya kemasannya sudah rusak, sebaiknya tidak usah dibeli ya. Meskipun tinggal satu dan kamu sangat selera misalnya ya. Betul. Lebih baik tidak usah dibeli. Baik, kita jeda dulu, kami akan kembali setelah iklan satu ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI.